hari raya haji, hari raya kurban, hari raya Adha. Jadi hari raya Adha adalah hari raya besar di dalam Islam. Di sana ada penyembelihan korban. Kita menyembelih korban itu, Pak, kalau kita lihat dari ayat yang saya baca tadi, itu tidak tanggung-tanggung. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dalam binatang korban yang engkau sembelih itu kami jadikan untukmu, lakum min sya'airillah, salah satu dari syiarnya agama Allah. Lakum fiha khair, di dalam binatang korban yang engkau sembelih itu banyak terdapat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang tulisan ikhlasnya semakin gadang dan tarang. Mudah-mudahan hati kita juga diterangi oleh Allah dengan niat yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Hari raya yang kita tunggu besok dinamakan Hari Raya Akbar. Walaupun orang memperingatinya ndak adonan pulang mudik. Celilah raya haji kau Pak. Ada orang. Boleh dilihat tiket pesawat, tiket mobil, itu ndak barang laku hari raya haji. Tiket kereta api. Tapi ketika hari raya Fitri, itu dari Buki orang lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tibo dake lah datang. Dek cinto jo kampung, mereka itu pergi walaupun macet 8,5 jam dari Bukit Tinggi ke Padang. Padahal hari raya Akbar itu hari raya haji. Namanya saja 3. Idul Adha, Idul Qurban, Idul Hajj. 3 namanya. Yang kemarin ini namanya 1 saja, Idul Fitri. Ini yang kita tunggu nih. Apakah kita akan dapat? Tidak tahu. Sebab hari H-nya nanti tanggal 9 Juli. Kini hari alun Juni le. Apa-apa melaki bulan Juli itu ibu-ibu ada tidak narzo-narzo kemati. Kalau tandonya banyak. Tando-tando awak kemati banyak sekali. Tapi waktunya itu kita enggak tahu. Jadi waktu ini kalau lewat dengan maksiat, waktu ini lewat dengan berbuat mungkarat, itulah manusia yang rugi. Waktu dipakai untuk selalu taat kepada Allah. Awak jo Allah tu, ku ndak ilmu, ku ndak dapet dembo ketika sekolah tu Pak. Sirah. Ilmu ku rampe aljabar 5. Tu nilai mo dulu di sekolah. Tu mungkin ambo ndak jadi insinyur. Ya kan? Kurang mampu tak kira tu nampak. Ya kan? Nah, tapi teringat saya kata guru itu, antara kita dengan Allah sama dengan 2 titik yang dihubungkan oleh 1 garis. Titik yang satu namanya Khalik, titik yang kedua namanya makhluk. Ya kan? Kalau makhluk itu selalu mendekat kepada Khalik, titik yang satu ini mendekat ke titik yang kedua ini, yaitunya Allah, maka garisnya akan semakin lurus. Kalau yang satu itu semakin jarak dengan Allah, mangko garisnya ke bengkok-bengkok. Artinya apa? Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah akan terhindar dari maksiat dan mungkar. Tapi orang yang menjauh dari Allah, dia akan selalu terlibat dengan mungkarat itu. Malaikat rahmat tidak menjaganya lagi. Yang diutus oleh Allah syaitan untuk semakin menyesatkannya. Jutan doi dapat orang-orang nomor itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, hari raya yang kita tunggu ini salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita lihat. Hari raya Fitir ke petang, berala monyo awak bertakbir. Sajak tabanam matahari puasa terakhir sampai Isya sudah maghrib, diulang takbir Isya, diulang subuh. Kemudian takbir lagi menjelang salat sunat Id.
Selesai khatib naik mimbar, laya doja lain, tidak ada lagi. Tapi hari raya haji, semenjak terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, orang wukuf di Arafah, sampai tanggal 13 menjelang asar, kita selalu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada hadis, ya kan, yang mengatakan takbir itu diulang 2 kali saja. Ada hadis yang 3 kali. Nah, jadi ikut tidak perlu kita perdebatkan. Nanti baca tu indak lagu, indak nyanyi tu, tapi nama Allah. Atau sampai tanggal 13 batasnya asar. Itu tandanya hari raya besok ini namanya hari raya Akbar. Tapi kebiasaan kita merayakan hari raya Fitr ini. Tak tangguh membeludak orang pulang kampung tahun apa. Baru itulah 2 tahun tak tahan. Iya kan? Dek COVID 9 balik. Iya kan? Yang lebih dari itu adalah bersilaturahmi dengan keluarga. Singgalang raso mengijuk, Merapi raso maimbau, rumah bagonjong saru menyaru, bak keputui hati dek taraga. Tapi ada sebagian orang di Padang kose, bab itu pitih nak do. Kita taat beribadah walaupun kita hendak pulang kampung, bapak-bapak, itulah keberuntungan. Ya kan? Orang yang menjaga kesucian dirinya. Dapat ledinya bertamu hari raya Akbar besok. Ya kan? Hari raya haji, hari raya korban, hari raya Adha. Jadi hari raya Adha adalah hari raya besar di dalam Islam. Di sana ada penyembelihan korban. Kita menyembelih korban itu, Pak, kalau kita lihat dari ayat yang saya baca tadi, itu tidak tanggung-tanggung. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dalam binatang korban yang engkau sembelih itu kami jadikan untukmu, lakum min sya'airillah, salah satu dari syiarnya agama Allah. Lakum fiha khair. Di dalam binatang korban yang engkau sembelih itu banyak terdapat kebaikan. Dan dia diberi oleh Allah kaum muslimin nafsu tapi tidak diberi akal. Coba kita perhatikan, Pak. Begitu Allah cintanya kepada kita, dijinakkan binatang korban. Nah lain sadang manggoroh maranggang angok, darahnya maili ke tanah, sementara nanti letak kabeh siko lama je makan rumput. Apa kebaikan yang lain kalau bapak ibu besok melihat orang menyembelih itu, kan darah keluar dari kerongkongannya ini, itu sambil mengarahnya. Itu benar zaki. Ya kan? Ya Allah, semenjak muda sampai usia saya yang sekarang, saya tidak ada mencatat dosa saya, ya Allah. Tapi malaikat mencatat. Hari ini dalam usia yang telah lanjut ini, ampunkanlah dosa saya, ya Allah. Habiskan dosa di tubuh saya seperti darah yang mengalir dari kerongkongan sapi ini. Ya kan? Sambil awak membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jangan ketawa-ketawa saat itu. Ingat dosa, ingat perbuatan jelek. Adakah kita menganiaya orang lain? Ya Allah, serupa darah maili ekolah habihan dosa ambo, ya Allah. Nak lantai akan ambo tabakar di neraka nanti. Ada orang matanya bara pahalo nandape dewa mendabih korban. Sebenarnya pahala itu kan tidak perlu kita tanya, Bapak Ibu.
Tapi Nabi supaya senang hati umatnya dijawab. Apa kata Nabi? Min kulli sya'ratin hasanah. Itu kata Nabi. Setiap bulu korban itu satu pahala. Akhirnya pertanyaan, apa-apa nanggilo Nabi Jawi tiap tahun jadi tukang jagal tu. Pernah tak metong berapa banyak bulu Jawi itu? Asa banyak tu palonya. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, sesudah itu apa lagi? Saat itu engkau besarkan nama Allah, fadhkurusmallah alaiha. Entah berapa takbir berkumandang ketika tukang jagal tadi akan menyembelih, ya kan? Bismillahi Allahu akbar. Ana lain kadikana sinan lain. Ya Allah, untung ambo jadi orang. Kalau jadi Jawi lah kena ada biar pagi gini. Ya kan? Kita akan semakin sadar itu. Kutiko Jawi ko handun di dabiah buat karajonyo barek lo dari awak. Ada beberapa orang mama ambo di kampung walaupun lah ada mesin bajak gini pak. Nyo tetap jo Jawi jo kabau ko bajak. Bab itu sakit dah do ambo memacik mesin bajak getarannya tu. Semua jo orang mambor jalan tu, kena do bor jalan. Nah, kalau kini kalau otomatis lah. Jadi nyo goncang tubuh. Jadi nyo jawi ko bisa santai. Baso cik saya nyo. Jarang. Kalau mempa Jawi itu ke kida luar. Kalau mempa ke suo jarang. Untuk mencapaian jalannya makanannya enteng, batang pisang, batang jaguang, rumpui. Minumannya ayam mata sembe. Kok minta tetalu Jawi itu apa dengan awak? Bari melo bajak ko dah buat ala tetalu. Awak taluannya kiri kocok. Apakah terbayang bagi kita yang menjadikan sapi itu seperti itu diperbudak? Siapa yang menjinakkan Allah? Kenapa tidak ikut berkorban untuk mendekatkan dirimu kepada Allah? Qarraba yuqarrabu qarban. Nah, ada Pak. Kalau di Pekumbuh, Milo Parati dari Manggani ke Padang Panjang. Kalau di Lawang, Pak, itu untuk memutar kilangan. Baiklah ke Lawang. Orang yang punya ladang tabu, je orang punya Jawi beda. Dia orang punya Jawi menerima upah mengilang tabu, kau orang berladang tabu. Pak, sudah Jawi itu berputar saya berjam-jam, Pak. Kok dapatnya penyakit apa? Namanya untuk manusia kau tak ada berputar. Ada penyakit nama kini tampil sepanjang. Pertigo. Berjam-jamnya berputar tu tak dapat pertigonya. Ya kan? Tak ada, Pak. Iya kan? Ada naneran nambo celai batu tuik lo matonya jo tampuruang. Jawi mengilang tabu tu Pak, ndak bebasnya melihat tu. Ditutup je tampuruang matonya. Iya kan? Ambo tanyuan ke orang punya Jawi ko, rupa je lucu lah orang punya Jawi. Bamang ko batutuik nama to Jawi ko Pak. Supaya jangan nampak dek Jawi ko orang magi pitih kawak. Naknya polok-olok tu orang Jawi ko. Sudah tu bikonyo dabiah untuk daging korban. Kalau ndak Allah yang menjadikan begitu, bagaimana caranya kita? Kita lihat Jawi itu kalau berang juga bau Pak, harimau je singo tabuk paruitnya ni. Apalagi kita. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah telalai. Perbaiki niat dalam berkorban besok ini apa? Ikhlas. Diulang nama saja awak balik. Ada ayat yang membaca tadi surah Al-Maidah ayat 27. Anak Adam berkorban
nanti diterima siatu siabil fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, nanti lain tak diterima. Kenapa? Karena tak ikhlas. Jadi ikhlaslah kita melakukan korban itu. Kaum muslimin barawak dia dagiang dek panitia jenis dagiang tu jam memberungui banyak terjadi dah pak. Gaji ibu saja lagi. Rado dagiang padik siku jawi yang bawa korban ikut saja lagi di panitia. Ini kan? Ini tak ikhlas. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim, ya kan? Beliau berkorban itu ma qaraba ma laisa indi. Ananalah hamba korbankan, ndak ada bagian yang boleh. Tirulah keikhlasan Nabi Ibrahim. Sampai di sana keikhlasan beliau tidak. Ketika sudah beratus-ratus, beribu-ribu ekor menyembelih korban, ada lagi cobaan berat menyembelih anak. Ada ikhlasnya amuh mendabi anak tu, tapi tidak dibiarkan oleh Allah. Itulah ayat yang saya baca tadi ketika rakaat yang kedua, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, istri sudah mengizinkan suaminya menyembelih anak, ayah sudah bulat tekadnya ini perintah Allah, anak juga sudah patuh kepada Allah dan ayahnya dengan jawaban insya Allah minas sabirin, insya Allah hamba sabar ya menerima perintah Allah. Ada orang korban ke pak, nyatanya di masjid ikhlas, nyatanya di masalah di komplek TNI, nyatanya di masjid Muhammadiyah di luar. Nama paling ketik zinannya korban. Ada orang begitu pak. Ikon tak ikhlas juga dah. Nah, di masjid ikhlas bara 2.600.000. Paling masalah seko. Asiko 2.100.000. Ai kenya cari. Ya. Kaum muslimin untuk agama Allah, untuk keperluan dari suat, biarlah balabiah dari kurang. Mudah-mudahan jamaah masjid ikhlas, saya ulang lagi, ikhlas dalam berkorban setiap tahun. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.